Salam saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, nats hari ini adalah teguran keras dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tentunya kepada kita juga di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yesus mau menyampaikan kepada kita agar yang pertama, kita tidak melihat kejelekan orang lain, tidak melihat keburukan orang lain, padahal keburukan kita jauh lebih besar daripada kejelekan orang itu. Maka itu Yesus mengatakan, jangan melihat selumbar di mata sahabatmu, tetapi balok yang menutupi mata kita, ya, tidak kita bisa lihat. Itulah sebabnya dibutakan mata kita untuk melihat kebaikan orang lain. Yesus mau, saudaraku, di dalam nats hari ini Yesus mengajak kita untuk berhati bijaksana, untuk melihat segala sesuatunya, untuk melihat diri kita terlebih dahulu, yang artinya kita siap dibentuk, kita siap diproses, kita siap belajar dan belajar tentang kehidupan. Itu yang Yesus mau dari kita, sehingga dari proses pembelajaran itu kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Apa yang dimaksud dengan kebaikan itu? Yang pertama ialah kita beroleh hati yang bijaksana. Kita tidak boleh melihat keburukan orang. Kita tidak boleh mendendam orang. Kita tidak boleh hidup munafik. Karena kemunafikan itu adalah aib yang tidak baik di dalam kehidupan. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus mau belajar, mau dibentuk menjadi murid Yesus yang siap memberikan pembelajaran kehidupan kepada orang lain. Tentu kepada keluarga kita terlebih dahulu, anak-anak dan cucu-cucu kita terlebih dahulu. Kita membuatkan sebuah platform kehidupan agar menjadi potret di dalam menjalankan kehidupan keluarga kita ke depan. Tentu potret Tuhan Yesus yang serba arif dan bijaksana, serta pengasih itu. Itulah yang kita contoh di dalam kehidupan kita. Kita ada rasa takut dan gentar untuk melakukan hal yang tidak baik. Yesus mengajak kita, mari untuk tidak menjadi orang yang munafik. Jangan melihat keburukan-keburukan orang lain. Tetapi mari kita mengintrospeksi diri kita, belajar untuk dibentuk menjadi orang yang rendah hati, yang siap dibentuk, dan yang mengalami betapa kesulitan orang lain juga mampu kita rasakan. Duka orang lain mampu kita rasakan. Penderitaan orang lain mampu kita rasakan. Oleh karenanya saudaraku, jangan menjadi orang yang mudah mengejas tentang keburukan orang. Tetapi Yesus mengatakan, bukalah balok di matamu agar kamu tidak buta melihat kebaikan orang lain. Tentu ketika orang lain ada yang baik, ada yang sukses, ada yang berhati baik, ya kita mau belajar. Bukan kita menjudge orang itu. Ketika orang itu sukses kita mengatakan, orang itu sukses karena bla bla bla. Tapi ketika orang itu sakit atau bahkan meninggal, ya tentunya dia sakit karena bla 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 bla. Banyak sekali kekurangan orang. Selalu kita menjadi juru hakim. Selalu merasa diri kita yang paling hebat. Selalu merasa diri kita adalah menjadi orang yang paling mampu menilai orang. Padahal diri kita adalah orang yang sangat buruk, yang sangat munafik, yang sangat banyak kekurangan.
Oleh karenanya saudaraku, mari, nats ini adalah teguran Yesus yang sangat keras kepada kita semuanya, agar kita mau berubah, karena hakikatnya semua manusia adalah orang berdosa. Tetapi Yesus inginkan kita menjadi orang yang bertobat, orang yang mau berubah, orang yang mau belajar. Sehingga dengan pembelajaran itu kita boleh menjadi murid Yesus yang siap diajar. Dan apabila kita sudah matang dan sudah siap diajar oleh Tuhan, kita boleh siap menjadi orang murid Yesus yang siap memberikan pembelajaran kepada orang. Karena hakikatnya kita orang berdosa, ya. Dan hakikinya orang kita mau belajar menjadi orang yang mau menjadi orang yang baik. Siap menjadi murid Yesus, siap menjadi pekabar baik Injil Tuhan, dan siap dibentuk dan diproses menjadi lebih baik. Dengan dasar itu, kita mampu melihat kebaikan orang, bukan melihat kejelekan orang, bukan menjadi hakim kepada orang, sebab hakim itu hanya kepada Yesus Kristus. Dialah yang menjadi juru hakim kita. Oleh karenanya saudaraku, saya mengajak saudaraku untuk mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini, di dalam masuk dalam transisi new normal ini, sangat banyak roh pemecah. Sangat banyak orang yang bermasalah. Banyak orang yang betul-betul menjadi juru hakim, yang selalu memecah belah orang lain. Kita lihat komunitas saat ini banyak yang terpecah belah. Itu semua karena tidak punya hati nurani. Karena kita merasa diri kita yang paling hebat, maka kita mampu menjadi orang yang sangat berpengaruh untuk mengoyakkan persahabatan orang. Saudaraku, mari kita di dalam new normal ini, Tuhan Yesus minta kita untuk introspeksi. Ya, saudaraku mau untuk hidup baik dan benar, lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nats ini kalau kita boleh membaca dalam ayat 39, Yesus menyampaikan dalam perumpamaan, dapatkah orang buta membawa orang buta? Bukankah menjadi masuk ke jurang? Sama halnya saudaraku, artinya adalah dapatkah orang yang berkekurangan menghakimi orang yang berkekurangan? Dapatkah orang yang berdosa itu untuk menyampaikan orang yang untuk tidak berdosa? Artinya saudaraku, hakikinya semua orang berdosa. Tapi ketika kita mau bertobat, kita mau datang kepada Yesus, kita mau merendahkan diri, kita minta pengampunan kepada Tuhan Yesus, maka Yesus sebagai juru hakim yang adil, yang penuh kasih itu mau mengampuni kita. Mari saudaraku, tanggalkanlah sifat-sifat egois, tanggalkanlah kemunafikan, tanggalkanlah sifat-sifat yang menjadi juru hakim itu. Tanggalkanlah semua kejahatan itu. Tidak waktunya lagi. Karena di transisi normal ini, Yesus mengajak kita kembali menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Kembali menjadi orang-orang yang penuh cinta kasih. Kembali untuk mengasihi orang, kembali untuk bisa merajut kehidupan orang. Yang bersahabat pecah bisa disatukan, orang-orang yang hancur bisa diutuhkan, orang-orang yang berduka kita bisa hibur, kita memberikan ketabahan, orang yang sakit kita bisa mendoakan menjadi sembuh, orang-orang yang galau kita bisa memberikan dia pengharapan, orang-orang yang tidak terombang-ambing hidupnya, tidak memiliki iman percaya, kita teguhkan imannya. Yesus mau kita menjadi murid Yesus yang berbaik budi pekertinya, yang berhati nurani, yang mau siap dibentuk oleh Yesus,
menjadi murid Yesus, dan jika mungkin bisa menjadi soko guru bagi orang-orang lain. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, banyak hal yang kita tidak pahami di hari esok. Tapi ketika kita mau belajar dan belajar siap dibentuk oleh Tuhan, maka tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Segalanya Tuhan bisa buat. Ya, jadilah menjadi orang yang mampu mengelem ketika ada orang yang koyak hatinya, menjahit ketika ada keretakan-keretakan di dalam persahabatan. Himpunlah orang-orang yang retak. Itu yang Yesus mau. Satukanlah orang-orang yang hatinya hancur lulu lantak. Mampulah meredam segala emosi. Meski kita difitnahkan, meski kita dihancurkan oleh orang, meski kita direndahkan orang, tetaplah berdiam diri, berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang pemecah belah, jangan kita mau berantem dengan orang. Berbudi pekertilah, katakanlah yang baik dan benar kepada setiap orang. Proseslah kehidupan orang, rajutlah, dukalah orang, sehingga orang lain itu boleh terbangkitkan semangatnya. Jangan kita menjadi pembunuh karakter orang. Jangan kita fitnahkan orang, karena belum tentu orang itu melakukan hal yang keji, sementara kita adalah pelaku orang yang keji. Saudaraku dalam Kristus Yesus, transisi normal ini menyadarkan kita, mari kita mengintrospeksi diri, belajar dan belajar untuk boleh siap dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku mau belajar? Saudaraku mau dibentuk? Mari kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang berbudi pekerti, yang berhati nurani, yang mau belajar dan siap memuji menyembah Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun dan dengan yang bagaimanapun. Saudaraku, tetaplah menjadi murid Yesus yang tidak mudah diombang-ambingkan orang, yang memiliki keteguhan iman, yang memiliki hati yang arif dan bijaksana, yang pengampun dan pemaaf. Mari saudaraku, saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Semua Dia akan berikan, Dia akan sempurnakan kehidupan kita. Anak-anak kita diberi kesuksesan, cucu-cucu kita memiliki masa depan yang arif, yang memiliki brilian, kehidupan yang cerdas, ya, yang menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Itulah buah-buah kebaikan yang Tuhan beri bagi kita ketika kita mau siap dibentuk, ketika kita mau bertobat datang kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, saya percaya saudaraku adalah menjadi orang-orang pengikut Tuhan Yesus yang siap dibentuk, mau belajar dan belajar sehingga naik kelas di dalam proses pemenjaran kehidupan ini. Saudaraku siap dibentuk oleh Tuhan, mari ikutlah Yesus setiap saat. Berikanlah tutur kata yang manis, berikanlah pemikiran yang baik, tindakan yang baik dan benar. Itulah yang Tuhan mau. Demikian juga dengan anak-anak muda, para ibu-ibu, ya, khususnya kepada ibu-ibu di dalam komunitas apapun. Mari saudaraku, bersatulah, jangan menjadi roh pemecah, berhati nuranilah, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak anak-anak Tuhan Yesus. Ketika kita mau datang kepadanya, kita mau bertobat, kita siap dibentuk dan diproses, maka Yesus akan mencintai kita. Yesus akan mengangkat harkat martabat kita. Maka Yesus akan memberikan kita mahkota kehidupan. Dan kita akan diberikan hadiah dari Yesus Kristus. Hadiahnya apa tuh? Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Karena kita mau menjadi saksi Kristus, biji mata Tuhan Yesus yang siap untuk mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus kepada seluruh manusia di dunia ini.
Tuhan mau kita menjadi muridnya. Mari saudaraku, ikutlah Yesus. Tetap semangat. Saudaraku yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, saudaraku yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, saudaraku yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, saudaraku yang lemah imannya diberikan pengharapan dan keteguhan iman. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.